Baik teman-teman, saya Najwa Abdurrahman. Saya akan menjelaskan seputar sejarah dari Bank Muamalat di Indonesia dan di Gorontalo. Bank Muamalat pertama kali didirikan pada 1 November 1991, lalu mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Setelah 2 tahun beroperasi, Bank Muamalat sukses mendapatkan sertifikat Bank Mata Uang pada 7 Oktober 1994. Karena pengakuan inilah membuat Bank Muamalat semakin berkembang, sehingga memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Bank ini telah membuka beberapa cabang di berbagai provinsi di Indonesia. Salah satunya terletak di Gorontalo. Bank Muamalat cabang Gorontalo beroperasi pertama kalinya pada tahun 2003 di Provinsi Gorontalo. Bank beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat pada waktu itu belum memiliki kantor kas atau unit-unit cabang yang beroperasi. Jadi, jangkauan operasional Bank Muamalat cabang Gorontalo hanya berada di pusat kota, tepatnya di Jalan Raja Eato. Seiring dengan bertambahnya nasabah bank Muamalat dan kondisi permodalan Bank Muamalat yang meningkat, sehingga pada tahun 2005 Bank Muamalat bisa membuka unit kantor kas yang pertama yang berada di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Setelah berhasil membuat unit kantor kas di Limboto, selanjutnya Bank Muamalat membuka kantor di Marisa, Kabupaten Pukuat. Selanjutnya di Tilamuta, Kabupaten Bualemo, dan terakhir di Moluo, Kabupaten Gorontalo Utara. Bahkan, tetapi jasa operasional yang bisa dilaksanakan dan ditawarkan ke nasabah sangat terbatas. Maka selanjutnya, pada tahun 2012, semua unit kantor kas tersebut dikonversikan menjadi cabang pembantu, sehingga jasa operasional yang ditawarkan bisa lebih baik dari sebelumnya. Baik, saya Linda Harina Zulhijjah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad-akad yang diterapkan di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Limboto, beserta kelebihan dan kekurangan dari akad-akad tersebut. Untuk akad yang pertama yaitu akad mudharabah. Jadi, akad mudharabah ini adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik modal atau sohibul mal dengan pengelola modal ataupun pihak mudharib. Pemilik modal sebagai penyedia dana, sementara pengelola modal bertanggung jawab untuk mengelola usaha. Keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal. Untuk akad yang kedua yaitu ada akad murabahah. Akad murabahah ini adalah bentuk perjanjian jual-beli antara penjual atau pihak bank dan pembeli yaitu pihak nasabah dengan harga jual yang mencakup keuntungan yang telah ditetapkan. Jadi harga jualnya ini sudah diketahui terlebih dahulu atau sejak awal. Untuk akad yang ketiga yaitu ada akad wadiah. Akad wadiah ini adalah akad perjanjian penitipan harta atau dana tanpa adanya imbalan. Pihak yang menitipkan memberikan harta kepada pihak yang menerima titipan untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan permintaan yang diinginkan oleh pihak nasabah atau yang menitipkan dana. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari ketiga akad tersebut. Yang pertama adalah kelebihan dari akad mudharabah berupa kejelasan harga, fleksibilitas penggunaan dana, alternatif finansial syariah, pemberian solusi finansial, dan yang kelima yaitu mendukung pembiayaan aset tertentu seperti kendaraan ataupun properti-properti lainnya. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu berupa harga jual yang mungkin lebih tinggi, kemudian ada kompleksitas administratif, adanya resiko penentuan harga dan keuntungan, kemudian ada pembelian dengan seksama
yang bisa memakan margin keuntungan yang lebih besar, serta terkadang memerlukan persetujuan dari otoritas-otoritas tertentu. Selanjutnya ada kelebihan dari akad mudharabah. Nah, untuk kelebihan dari akad mudharabah ini, yang pertama itu ada partisipasi keuntungan, kemudian adanya pembagian resiko, yang ketiga ada motivasi kinerja, yang keempat mendukung kemitraan bisnis dan usaha bersama, dan yang kelima cocok untuk proyek bisnis yang membutuhkan modal besar. Selanjutnya ada kekurangan dari akad mudharabah. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama kompleksitas evaluasi kinerja, yang kedua ada potensi konflik kepentingan, yang ketiga resiko ketidaksetujuan dalam pembagian keuntungan, yang keempat kesulitan menentukan peran dan kontribusi setiap pihak, dan yang kelima yaitu memerlukan manajemen risiko yang lebih cermat. Selanjutnya baru ada kelebihan dari akad wadiah. Nah, untuk kelebihan dari akad wadiah ini, yang pertama itu mengenai keamanan dana. Kemudian adanya kemudahan akses, pilihan investasinya yang aman, lalu memberikan solusi untuk penyimpanan dana dengan kepastian pengembalian, serta mendukung kebutuhan nasabah untuk likuiditas dan keamanan finansial. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri mencakup tidak adanya memberikan imbalan, kemudian tidak terlibat dalam investasi yang produktif, lalu bergantung pada transparansi dan kepercayaan. Yang keempat itu tidak menghasilkan pertumbuhan dana yang signifikan, dan yang terakhir tidak memberikan manfaat tambahan seperti keuntungan investasi. Dengan hadirnya perbankan syariah, Bank Muamalat membuka pintu layanan keuangan yang memadukan keberlanjutan prinsip hukum Islam dengan kebutuhan modern. Menawarkan berbagai produknya, khususnya di bidang tabungan, giro, dan deposito. Bank Muamalat Giro merupakan tabungan bank yang dapat ditarik kapan saja. Sesaat uang yang dapat disimpan di rekening giro dapat ditarik kapan saja setelah itu memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Tabungan merupakan simpanan yang hanya dapat ditarik saja dengan syarat-syarat tertentu telah disepakati, namun tidak dapat ditarik kembali melalui cek, transfer bank, dan lain-lain, atau alat serupa lainnya. Deposito berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian nasabah simpanan dengan bank pada tanggal jatuh tempo. Penerapan akuntansi syariah pada Bank Muamalat kantor cabang Limboto berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat lebih fokus untuk menunjang bisnis syariah. Bank menerapkan akad mudharabah sebagai bentuk kerjasama antara bank dan sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal. Sebelum mendatangani kontrak dengan nasabah, Bank Muamalat dilatih untuk memahami karakteristik nasabah, kemampuan membayar, dan kebutuhan bisnis. Bank memilih jenis kontrak yang sesuai dengan karakteristik nasabah. Jika dana nasabah mencukupi, bank mengarahkan nasabah untuk melaksanakan akad mudharabah. Pada akad mudharabah,
Sistem bagi hasilnya didasarkan pada prinsip kemitraan dan pembagian keuntungan pihak nasabah sebagai pengelola modal dan pihak bank sebagai pemilik modal. Sepakat sebelumnya mengenai pembagian hasil sesuai dengan presentase. Kembalikan modal yang telah ditetapkan pada awal akad. Terima kasih.